Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena di mana hari ini ya kita boleh kembali lagi ya datang ke hadapan Tuhan. Kita boleh lagi datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu saat ini saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu. Kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Amos. Amos pasal yang terakhir. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Amos 9 ayat yang ke-11, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengiring buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang membangun pondok pujian dan penyembahan. Amin. Kita mau membangun kembali pondok pujian dan penyembahan. Perlu kita ketahui bahwa dalam kitab Amos ini, ya, Amos ini adalah termasuk golongan nabi kecil. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 ini, seperti di zaman dahulu kala. Zaman pemerintahan Amos sudah jauh tahunnya. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ini terpecah. Kita tahu suku Israel itu ada 12 suku. Ya. Kerajaan Israel ini atau bangsa Israel ini terpecah menjadi 2 bagian. Itulah namanya kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itulah disebut keturunan Israel, dan Yehuda itu dan Benyamin itu di bagian selatan.
Jadi terpecah mereka. Dan itulah sebabnya terpecahnya kerajaan ini di tangannya Rehabeam. Ya. Terpecahnya di tangan Rehabeam, sehingga kerajaan ini tak pernah lagi seperti yang kita lihat sekarang, Korea Utara dan Korea Selatan. Ya. Ibarat seperti itu. Yang dahulunya satu, tapi berubah menjadi terpecah menjadi dua bagian. Yang kita lihat di sini dikatakan seperti aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sebelum terpecahnya kerajaan ini yang dipimpin oleh Raja Daud, ya, dahulunya masih bersatu. Dan Raja Daud, kita tahu raja ini adalah raja juga yang diurapi oleh Tuhan, raja yang dipakai oleh Tuhan, raja yang diperlengkapi oleh Tuhan, bahkan di masa mudanya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kerajaannya, pada waktu dia memimpin merebut kembali tabut perjanjian Allah, apa yang dilakukan Daud di sana? Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Daud dia menari-nari. Makanya pujian berkata, bila roh Allah ada padaku, ya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena apa? Raja Daud dia menari-nari. Dia menari-nari tidak mempedulikan situasi kondisi apapun. Karena apa? Karena tabut Allah itu adalah gambaran daripada hadirat Tuhan. Dan itulah sebabnya bangsa Israel tidak mau melepas namanya tabut perjanjian. Karena di mana ada tabut perjanjian, di situ Allah ada. Makanya sempat dirampas oleh Filistin. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Dengan dirampasnya, maka Daud memimpin kembali untuk merebut. Dipimpin kembali untuk merebut. Apa yang direbut mereka? Yaitu tabut perjanjian Allah. Sekali lagi saya katakan, tabut perjanjian Allah itu adalah gambaran hadirat Allah, hadirat Tuhan. Dan rindukan senantiasa hadirat Allah agar tabut Allah itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kerajaan Israel ini boleh terpecah menjadi dua kerajaan, tetapi Raja Yehuda tetap ingin kembali membangun seperti apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Raja Yehuda ingin kembali membangun. Makanya dikatakan di situ, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan ingin membangun kembali melalui Yehuda, melalui Raja Yehuda ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Amos adalah seorang hamba Tuhan yang berani menegur kerajaan-kerajaan ini, yang berani berbicara langsung belak-belakan. Kita tahu Raja Israel sedang, kerajaan Israel sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka semakin kaya, mereka semakin dilimpahi keberkatan. Maka pujian berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka lupa persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka lupa akan Tuhan yang menuntut mereka keluar dari bangsa Mesir pada waktu itu. Mereka lupa akan sejarah ini, seolah-olah tidak ada lagi yang sesuatu hal yang sangat-sangat pahit yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Seperti pujian kita bersama Bapakku lewati semua. Seolah-olah mereka tidak lagi mengingat akan hal itu, sehingga mereka lupa akan Tuhan. Kerajaan Israel ini tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan seperti yang saya katakan di minggu yang lalu. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, namun melupakan
perintah Tuhan. Mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Tapi Raja Yehuda ini, mereka kembali ingin membangun. Sehingga Tuhan berkata, aku ingin, ya di sini dikatakan pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Mari saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membangun pondok pujian dan penyembahan ini tidak segampang yang kita pikirkan, karena dibutuhkan di sana konsentrasi dan ketulusan. Kalau kita tidak ada ketulusan untuk memuji Tuhan, ketulusan kita beribadah dan konsentrasi, mustahil kita akan menikmati pujian penyembahan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita merasakan suasana pujian penyembahan. Haleluya. Kita menikmati. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Membangun pondok pujian penyembahan kembali. Orang bisa semakin kaya, tapi jangan semakin ditinggalkan pondok pujian penyembahan. Orang semakin diberkati, tapi jangan lupa pujian penyembahan yang kita bisa hadir dalam seperti ibadah-ibadah yang kita buat. Menikmati pujian penyembahan di rumah bisa, tetapi lebih enak di hadirat Tuhan. Apalagi kita bersama-sama, kita boleh mengangkat satu pujian bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di ayat selanjutnya. Pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya. Pondok Daud yang sudah roboh, aku akan menutup, dikatakan di situ, menutup pecahan dindingnya. Sebelum terjadinya roboh, ternyata ada terjadinya suatu pecahan-pecahan. Terjadinya suatu pecahan dulu, suatu roboh atau kerobohan itu terjadi bukan karena diakibatkan langsung semalaman, tidak, tapi diakibatkan suatu keretakan-keretakan. Hubungan kita tidak terkonek kepada Tuhan karena adanya suatu pecahan-pecahan atau retakan-retakan. Dimulai dari mungkin tersinggung oleh kawannya sebangku, tersinggung oleh kawannya, ya, tersinggung oleh berbagai macam hal, sehingga menyurutkan hatinya untuk kembali datang kepada Tuhan. Oh, udahlah, saya tidak lagi mau datang ibadah. Ini yang mengakibatkan keretakan-keretakan di dalam kerohanian. Sehingga dengan adanya keretakan-keretakan tersebut, maka terjadilah keruntuhan, kerobohan. Maka di sini dikatakan firman Tuhan, aku akan menutup pecahan dindingnya. Kalimat aku akan di sini adalah berbicara tentang Allah. Tuhan akan melakukan. Jadi siapapun kita hari ini, ya, mungkin persekutuan kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan belum maksimal. Mungkin pujian penyembahan kita mungkin masih kadang-kala masih diri kanan diri kiri kanan, ya, masih perhatikan kawan-kawan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menutup pecahan, aku akan menutup sesuatu hal kekurangan, aku akan menutup kelemahan-kelemahan kita di dalam menyembah. Makanya izinkan hatimu untuk belajar memuji menyembah Tuhan. Haleluya.
Di situ dikatakan, aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dimulai lagi dari dasar. Ya. Kita yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kadang-kadang kita kan berusaha mulai kita bangun. Kita mulai kembali bangun. Baru ibaratnya kalau semacam batu bata disusun, baru 5 tingkat naik atau 6, 7 naik, sudah mulai roboh, sudah mulai goyah. Belum sampai kepada titik yang sudah direncanakan, sudah goyah, sudah roboh. Oleh karena ketidaksiapan atau ketidakkonsentrasian. Tapi hari ini dikatakan, aku akan menutup pecah dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Yang Tuhan rindukan dalam kehidupan manusia adalah pujian penyembahan. Yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang memberikan peluang waktu dalam hidupnya untuk memuji Tuhan. Memberikan dalam kehidupannya waktu yang mungkin tidak banyak-banyak bisa dibuat karena situasi kesibukan yang mendesak. Belajar dibangun mulai tahap-tahap kecil. Haleluya. Mulai dibangun dari tahap-tahap kecil. Jangan heran kalau ada orang yang ibaratnya menyembah Tuhan menangis. Jangan heran kalau ada orang yang menyembah Tuhan sampai tidak tahu apa-apa, bahkan sampai ingusnya keluar. Jangan apa? Jangan ibaratnya perhatikan hal itu. Dia tidak sadar melakukan itu karena dia konsentrasi hatinya berpusat kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, mau ingus keluar, mau ludah keluar, mau air mata keluar, nggak peduli dia, karena dia hubungannya dengan Tuhan. Tapi ketika waktu menyembah Tuhan tiba-tiba keluar itu langsung didapat, berarti belum konsentrasi penuh itu. Masih antara malu, ya, ingusku nanti keluar gimana? Malu. Tidak peduli dia dengan situasi lingkungan, karena apa? Dia sudah terkoneksi dengan Tuhan. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi tempat-tempat yang sudah Tuhan cap, tanah-tanahan menjadi miliknya bangsa Israel. Itu direbut kembali. Itu direbut kembali oleh Allah. Ayat selanjutnya, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengiring buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Di sini terjadi dengan adanya pujian penyembahan yang benar, akan terjadi suatu penuaian, akan terjadi suatu dikatakan di sini keberkatan. Ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Allah, bukan hanya saja kita diberkati, bukan hanya saja pelayanan diberkati, tetapi semua akan diberkati. Orang yang melihat kita semakin diberkati. Orang yang mengenal kita pun semakin diberkati. Karena apa? Karena ada pujian dalam hidup kita, ada penyembahan, kesungguhan, keseriusan. Maka ketika ada kesungguhan, keseriusan, maka hal-hal perkara-perkara daging, perkara-perkara hal-hal jasmani akan mulai tersingkirkan. Karena apa? Ada pujian, penyembahan yang senantiasa dinaikkan di hadapan Tuhan. Makanya buang di HP itu kalau ada lagu-lagu dunia masih ada. Jangan pasang-pasang itu setiap hari. Yang kau dengar lagu-lagu yang tidak bertobat. Tapi pasanglah lagu-lagu rohani
yang kau dengar senantiasa itu akan membangkitkan rohanimu. Ini adalah yang lagunya Ampun Bang Jago. Ya. Dibuat tiktokan Ampun Bang Jago. Mari saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi zamannya demikian. Tapi bangunlah dulu di dalam perkara-perkara rohani. Paling tidaknya dimulai dari HP. Haleluya. Lagu-lagu rohani di dalamnya. Ini lagu-lagu yang tidak pas yang dipasang di sana. Lagu-lagu penuh dengan kenangan masa lalu. Itu dari para subhanani. Nyanyikan seperti itu. Akhirnya mengenang kembali. Ya, saudari Ade, Sabina Cijaduna. Apakah tidak jadi seperti ini? Kadang-kadang seperti itu. Bangun. Buat dulu didasari dengan adanya di HP lagu-lagu rohani dan belajar memutarnya dan merenungkan dan aplikasikan dalam hidup kita. Jangan hanya ada di HP saja, tapi di hati pikiran tidak ada. Banyak seperti itu. Ada di hatinya lagu rohani, tapi dalam pemikiran hatinya tidak demikian. Itu juga nol adanya. Tapi setidaknya engkau berusaha. Seperti pujian berkata, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Belajar merenungkan dengan pujian-pujian yang demikian membawa kita semakin hari semakin merenungkan kebaikan Tuhan, makin merenungkan anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, ya. Mau sepakat dulu kita semuanya. Tidak ada lagi lagu-lagu duniawi di HP-nya. Haleluya. Ya, kita harus sepakat dulu, amin. Belajar membangun pondok pujian penyembahan. Bukan di hari Minggu saja kau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, enggak. Di HP itu pun bisa kau memuji menyembah Tuhan. Ketika kau dengarkan bersantai, kau dengarkan. Ketika di ladang juga diputar lagu pujian penyembahan, engkau bisa dengarkan. Membangun, memupuk kerohanian hidup kita. Ya. Ini lagu dunia yang dipasang di Padudus. Jadi nanti suatu saat pas lagi kesel lagu itu, ya, pas lagi ada pula tidak enak antara suami istri, lagi kesel, ya, akhirnya pas dudus dipegang, ya, dudus dipegang atau gantung dipegang atau tojong dipegang, bisa melayang ke orang yang tersebut karena lagi kesel. Ditambah lagi lagu-lagu kesel, ya, akhirnya keseleo hatinya. Jadi buat lagu-lagu rohani yang mengundang engkau semakin lebih baik di hadapan Tuhan, semakin lebih berrohani, semakin hari semakin meningkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 14 di sini dikatakan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Bangsa Israel yang tidak peduli, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan oleh karena keberkatan, karena berkat-berkat yang diterima. Ya, makanya seperti yang sudah pernah saya katakan, berdoa pun tidak pernah menangis lagi. Berdoa pun tidak pernah lagi merenungkan. Seperti doa liturgi. Seperti yang dia Alkitab alaihi wa sallam Indonesia di Bapak di gitu aja doa setiap hari. Kenapa tidak hidup di dalam hidupnya? Maka dikatakan firman Tuhan, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Kota-kota licin dan tandas, artinya
mendatanginya satu tempat-tempat yang ibaratnya yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan buat bisa karena ada Tuhan yang melakukannya. Mari saudara-saudara kasih dalam Yesus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ujian kehidupan, ya, sebagai ekspresi, ya, beberapa hal tindakan kita dalam memuji Tuhan. Yang pertama itu berbicara tentang mengangkat tangan. Ya. Yang pertama itu adalah mengangkat tangan. Yang disebut juga yadah dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Yadah, mengangkat tangan. Jadi makanya ketika kita menyembah Tuhan, tak salah kita mengangkat tangan. Kenapa tujuannya mengangkat tangan? Bukan karena ada cincin, oh biar dilihat. Enggak. Haleluya. Apalagi dibalik lagi, enggak ya? Terbalik, enggak ya? Enggak seperti itu mengangkat tangan yang masuk. Memang betul-betul kesadaran dalam diri hati mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena mengangkat tangan juga tanda penyerahan. Siapa yang mengangkat tangannya pada waktu perang akhirnya mereka menang? Siapa itu? Musa. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi Musa turun tangan, mereka kalah. Ternyata dalam mengangkat tangan ini ternyata Allah turun tangan. Haleluya. Jadi jangan pamannya ketika kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh kita angkat tangan kita dengan spontan atau kita langsung reaksi ada angkat tangan, gak usah malu-malu. Ya sekalipun mungkin ketika di angkat tangannya ada buket, ya. Makanya kaum bapak, kaum ibu pakai yang sesuatu hal yang sudah tidak mengganggu lingkungan, ya. Gak ada polusi udara, pencemaran, ya. Pakai biar ketika engkau angkat tangan orang lain tidak terganggu. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh sebenarnya tidak terganggu aroma itu, dia akan merasakan seperti bau hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Enggak peduli itu karena ketika dia angkat tangannya sungguh-sungguh semua angkat tangan karena kesungguhan, enggak fokus di aroma itu. Ketika dia berarti dia nggak sungguh-sungguh, ya, nggak sungguh-sungguh gitu. Tapi mengantisipasi, ya kan, pakai, ya, dari rumah langsung pakai. Ketika sampai di meja ngangkat tangan nanti tidak ada masalah, ya. Nanti merasa engkau kok sunyi sekali, ya, tetap udah menjauh semua. Ya, mari saudara-saudara terkasih. Yadah yang pertama, yang kedua, taudah, mengucapkan kata-kata iman dalam hidup kita, ya. Mengucapkan kata-kata iman. Ya pasti kita sudah tahu apa kata-kata iman itu, ya. Sesuatu perkataan-perkataan yang membangkitkan iman kita. Dan itulah sebabnya belajar kita untuk memperkatakan perkataan suatu iman dalam hidup kita didengar telinga, tidak cukup dalam hati. Memang waktu umpamanya kita sedang berdoa mungkin bisa dalam hati, tapi ucapkan suatu perkataan iman bahwa sesungguhnya sekalipun situasi ekonomi kita umpamanya marut-marut, ya, katakan dalam hati kita dan didengar oleh telinga, aku pasti diberkati. Katakan itu sampai didengar telinga, direspon, masuk ke dalam otak dan akhirnya bekerja di dalam hati. Haleluya. Karena biasanya telinga ini ketika dia mendengar perkataan baik, perkataan yang tidak baik, didengar, direkam di otak, lalu dibawa ke hati. Makanya belajar memperkatakan
Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, memberi, ya, atau mengucapkan kata-kata iman dalam hidup kita. Yang ketiga, barak, ya, bukan Barack Obama, ya, barak, berlutut atau sujud, tersungkur di hadapan Tuhan. Makanya perjanjian lama itu ada namanya sujud. Sujud itu bukan hanya seperti bahasa Batak bersinggam, berlutut, bukan. Tapi berlutut dan sujud ini adalah suatu kerjasama. Bangsa Israel pada zaman dahulu mereka sujud dan berlutut sampai dahinya ini mencium ke tanah dan dahinya ini hampir kecium dekat lutut. Ya. Lututnya ini ditempelkan ke tanah lalu dia bersujud. Ya. Ibaratnya seperti merayap. Ya. Tersungkur langsung. Itulah zaman-zaman perjanjian lama. Mari saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berlutut di hadapan Tuhan. Makanya tidak salah ketika kita ada pujian penyembahan, bahkan kadang-kadang ada ekspresi kita berlutut, itu tidak salah, itu tidak berlebihan. Tapi itu adalah gaya atau yang menjadi ekspresi hidup kita karena kita rasa, ya, dengan kita berlutut, merendahkan diri, menghancurkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menganggap bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Haleluya. Berlutut di hadapan Tuhan. Yang keempat, tehilah. Ya, tehilah. Mesra dengan Tuhan. Ya, kata mesra dengan Tuhan ini, ya, merengek-rengek dia. Ya, Tuhan, kalau bolehlah, seperti si Abraham tawar-menawar dengan Tuhan karena dia sudah mesra dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Tawar-menawar, kalau bolehlah Tuhan 45, 50, 45, 30, 35, 30, 20, 10. Oh, juga enggak ada. Tawar-menawar, mesra dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang yang ada di dalam habitat seperti ini, dia tidak peduli situasi apapun, dia tetap merasakan hadirat Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita buat dalam hidup kita suatu kerinduan. Belajar kita. Dulu kita di tahun yang lalu kita tidak rindu menyembah Tuhan. Setidaknya kita sempatkan kita mau belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bangun sedikit demi sedikit pondok. Kita bangun. Jangan dulu ibaratnya seperti bedah rumah satu hari selesai. Itu tidak menjadi masalah. Artinya jangan terlalu spontan seperti itu. Pastikan kekuatannya seperti apa. Makanya hidup kita ini mulai bangun sedikit demi sedikit. Ya, persekutuan pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan zaman, yaitu bermain dengan alat musik. Ya. Dengan musik kita memuji Tuhan, maka dikatakan dalam Mazmur, bertepuk tanganlah dan bersorak-soraklah, pujilah Tuhan. Dengan gambus, kecapi, semua alat-alat musik dipakai untuk memuji Tuhan. Memang dahulunya alat-alat musik ini sebenarnya dari surga, tapi dirusak oleh Lucifer. Makanya nggak salah zaman sekarang ada namanya musik-musik rock and roll, rambutnya jingkrak-jingkrak. Ya. Bagaikan orang kesetrum. Karena apa? Rambutnya yang dahulunya kan orang rambutnya rambut gimbal itu dulu kan seolah-olah jijik dulu
dilihat orang. Sekarang menjadi tenar, rambut gimbal, didandan-dandan gitu. Jadi menjadi tenar, rambut seperti itu. Dulu, wah, keturunan apa ya? Sekarang nggak lagi. Udah dipakai orang Indonesia pun udah mau buka seperti itu. Dibuat rambut gimbal, rambut yang kayak orang-orang Afrika sana. Ya, Indonesia pun sering pakai model itu. Jadi mari saudara-saudara terkasih, bermain dengan alat musik, memuji Tuhan dengan musik. Ya kalau belum ada musik ya kamu kerja besar. Toh juga tangan kita pun bisa halal, ya. Halal ini berapi-api bersemangat, ya, berapi-api bersemangat. Ya makanya ketika memuji Tuhan, bangkitkan semangat dalam hidupmu. Haleluya. Ya, ketika lagu pujian penyembahan, ketika lagu pujian, ekspresikan. Kita buat ekspresi semangat dalam hidup kita. Kita bangun berapi-api dalam Tuhan, memuji Tuhan. Yang terakhir, sabak. Sabak ini bersorak-sorai. Ya, yaitu seperti bersorak-sorai, bergembira, bertepuk tangan, ekspresi wajah. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, saat hari ini, siang hari ini, kita mau bangun pujian penyembahan di tempat ini, di rumah kita, di persekutuan, di rumah-rumah yang kita sudah buat. Kita bangun pujian penyembahan yang sungguh-sungguh, dan itu akan menarik jiwa-jiwa baru karena roh Allah, hadirat Allah. Dan itulah sebabnya engkau boleh tinggalkan rumah, tapi jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau boleh tinggalkan rumah kita, tapi jangan tinggalkan persekutuan. Engkau boleh tinggalkan harta kita di rumah, tapi jangan tinggalkan harta yang teristimewa. Itulah roh Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, tanpa roh Allah dalam hidup kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, satu kali dua kali memuji Tuhan capek. Tapi karena ada roh Allah yang beserta kita, berdiri pun kita 1 jam 2 jam tahan. Karena apa? Ada hadirat Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, hari ini, ya, inilah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan akan memulihkan. Kita rindu di tahun 2021 ini, Tuhan semakin memulihkan. Ya, Tuhan semakin memulihkan pujian penyembahan kita di tempat ini, sehingga akan menarik, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, mari hari ini, ya, mari hari ini bangunlah dalam hidup kita satu pujian penyembahan yang sungguh-sungguh dihadapi. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian dulu kepada Tuhan.